Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Sakir Bab sekalian, kembali lagi di podcast, apa nama podcastnya? Sakir Bab. Sakir Bab. Sakir Bab. Baik. Wah ini talata. Kita lanjutkan materi tadi siang. Apa materi tadi siang? Oke, tadi Tadi kita banyak berbicara tadi itu siang. Iya. Antum kenapa pilih kuliah akidah, Set? Kenapa enggak kuliah hadis? Seru ini. Iya. Kan ngobrol nih malam-malam. Ini Siapa yang suruh? Orang tua. orang tua. Padahal kan antum lebih suka ke hadis kan? Enggak, syariah. Syariah ya. Syariah lebih seru. Kata orang bisa mempermainkan agama. Astagfirullahaladzim. Oh, antum mau memperkenalkan. Jadi dua orang ini Kok bisa mempermainkan agama? bukan begitu maksudnya. Kalau di syariah itu kan maksudnya orang seperti yang tu bilang tadi lah tadi siang. Di hadis tuh ini makanan enak tidak enak kayak gitu kan. Tapi kalau di syariah kan enak setengah enak, kayaknya enak, mungkin enak kan kayak gitu. Tergantung yang makan. Jadi seru di syariah itu. Sangat seru sekali kalau di Iya. syariah. Apalagi di syariah orang-orangnya juga beda, lebih terbuka ngomong. Beda sebagian di ahli hadis, kayak mukanya, masya Allah, mungkin tidak mau diajak, tidak mau banyak bicara. Jadi di kuliah hadis nggak bagus. Ada tidak bilang tidak bagus, tapi yang menjaga tadi wibawa mungkin. Tapi kalau syariah tuh di UIM stigmanya apa? Kan kalau di misalnya di akidah tuh stigma-stigma yang agak itulah. Kayak di dakwah ada kuliahun nuam, kuliahnya orang tukang tidur. Kuliah dakwah? Iya, karena ente tahu lah tolib yang masuk ke sana kan mesti yang nilainya Di bawah rata-rata. iya, yang orangnya agak Oh, males. itu rata-rata. Nggak, saya kan disuruh orang itu. Nggak gini loh. Ada teman anak, dia terbawa dengan desas-desus yang seperti itu. Bahwa kuliah dakwah itu kuliah yang mudah. Pas dia masuk situ, kok susah juga katanya. Ini mirip dengan Sohib Ana, angkatan Ana. Dia kemampuannya tuh semangatnya tuh sebenarnya rendah. Tapi sohib-sohibnya dia itu anak hadis. Ini anak hadis temen. Jadi ada dia kalau majelis itu bertiga, duanya hadis atau berempat, tiganya hadis. Dia sendiri yang dakwah. Nggak dikomporin sebenarnya, cuman kayaknya terpengaruh semua hadis. Dia pindah ke hadis. Kita tahu hasil akhirnya Tolib ini keluar dari WIM atau dikeluarin dan lupa. Gara-gara? Nilainya jelek, orangnya sering nggak masuk. Saya ingat Justru narik. Saya ingat teman Ana. Teman Ana itu dia kuliah syariah. Kemudian akhirnya dia mau pindah ke Idat Lugawi. Pindah ke Idat Lugawi. Kemudian dia pindah lagi ke kuliah hadis. Jadi dari syariah Dia bisa begitu ya. ke kuliah Idat Lugawi. Habis itu dia merasa dia ingin jid wal ijtihad. Walaupun pembawaan itu aslan. Jadi memang fundamentalnya dia memang udah malas datang ke UIN. Belajar. Tapi dia punya motivasi biar lebih semangat. Akhirnya dia daftar halaqah. Kalau yang di UIM atau yang Nabawi? Oh, yang di Binbas. Di UIM. Kemudian dia mau masuk hadis biar terpengaruh dengan teman-teman yang baik. Wah, Ya. Teman-teman yang baik. Wah, Hasilnya sebulan Iya, pertama, iya. masya Allah, tabarakallah rahman, rajin sekali, sudah bangun ke masjid. Bulan kedua malas, tidak lagi pergi. Habis itu dia kuliah hadis, ternyata kesusahan juga. Kan dia rosip di syariah. Dan dia kuliah hadis juga kesusahan, nggak rajin juga. Ternyata ikut juga teman-temannya yang dulu. Akhirnya sekarang dia keluar dari UIM, tidak lanjut lagi, nggak lulus. itu karena nggak mampu. Nah, kalau hadis tuh Secara pelajaran apa gimana sih? hadis itu ente kalau nggak rajin jangan masuk hadis. Jangan masuk hadis. Dan ente juga harus pintar. Enggak, tapi kan dia mau rajin. Iya, tapi dia harus Tekad. pintar. Dia harus pintar dan dia harus rajin. Orang tuh kalau mau berubah tuh nggak bisa yang tiba-tiba pung gitu. Nah, Harus maksudnya dari dilatih. syariah langsung ke hadis itu. Bisa kalau memang orangnya punya, tapi orangnya nggak punya kemampuan kan. Nah, dia kan malas aslannya. Biar dia rasa pengen rajin, akhirnya dia pindah ke hadis. Lebih baik ya dia di kuliahnya dia dulu, jangan malas. Habis itu kalau sudah ada perubahan sedikit, bisa nih ke sana. Nggak, Mungkin terpengaruh sama teman-temannya di itu syariah. sama kayak Sohib Ana tadi. Qadarullah sudah keluar. Tapi kisah begitu nggak cuma 1-2. Banyak. Karena emang hadis tuh nggak semudah itu. Iya sih. Apalagi Cuman berapa hadis itu ya kalau satu semester itu? Muharrar tebel ya. Iya. Masih Muharrar nggak sih? Muharrar masih. Muharrar. Terakhir masih Muharrar. Sekarang gini deh. Muharrar udah setebel itu. Sama syarahnya. Syarahnya ini rata-rata dosen yang bikin. Karena Iya, syarah belum ada Muharrar syarahnya itu. nggak ada di publik kan syarah-syarah Muharrar beda Umdatul Ahkam ya syarah Bulul Maram ya. Pantas harus orang-orang yang rajin. Dan beberapa syekh itu kalau ngesyarah tuh
kayak mindahin Ibnu Taimiyah, mindahin Ibnu Qudamah, mindahin ini ke satu, itu kan berat sekali untuk satu. Berat. Suruh hafal hadisnya, belum belajar mustalahnya, Belum rijalnya. itu Sohib Ana yang di kamar itu kecerdasannya biasa aja, orangnya rajin. Ana lihat dia punya kayak kertas HVS besar, yang folio ada garisnya, itu demi setumpuk ini, itu dia talkhis, bikin tahzir, bikin, bah ini kalau gini Ternyata talkisnya tebal. betul, apalagi aslinya. Kalau di dakwah tuh gampang sebenarnya. Cuman di dakwah tuh banyak pelajaran yang orang nggak suka. Orang cuma nganggap gampang. Ternyata dia nggak suka. Kalau nggak suka, ente nilai pasti jelek. Contoh pelajaran yang nggak disuka apa? Turuk tadris. Turuk tadris kita juga ada. Iya, tapi kan banyak. Turuk tadris cuma satu ya kalau di kuliah lain. Di dakwah dulu tuh ada. Loh, di syariah ada turuk tadris. Apa? Ada syariah. Nah, kalau turuk tadris itu pasti harusnya ada 2 JP lah. Ada 2 JP. Dalam satu kehidupan yang di kampus. Tapi kalau di kuliah dakwah itu kan ada tadrib da'awi, ada tarbiyah islamiyah, ada nafas tarbawi. Oh, itu yang banyak orang nggak suka. Ntar ada wasail taklimiyah. Ilmu nas. Turuk tadris sudah ada, masih ada wasail taklimiyah. Ilmu nafs juga ada. Itu di nafas tarbawi. Oh, dia namanya nafas tarbawi. Kan bukan psikologi secara umum, psikologi pendidikan, ilmu nafs tarbawi. Wasail taklimiyah, cuman belajar tentang wasail dong. Permasalahan itu yang ngajar dosennya. Dia ceramah. Inti wasailnya di mana kata anak? Dan yang dia ceramain mudzakirah dia yang kita beli. Dia ulang lagi. Astagfirullah, ini. Mana wasailnya? Jadi tolib Jamiah Islamiyah itu, anak kira-kira dulu ketika di Jamiah Islamiyah itu mereka akan belajar sungguh-sungguh apa segala macam. Ternyata tergantung orang masing-masing. Iya. Makanya Ana sampaikan ke santri kita juga di Pondok Urwa itu, bahwa jangan selalu membayangkan bahwa tolib-tolib atau tulab di UIM itu rajin. Banyak yang rajin. Iya, maksudnya pasti rajin, pasti alim, pasti taat ibadah. Enggak semua seperti itu. Karena kita hidup di sana itu tidak ada kismu lugo, tidak kismu ibadah. Enggak ada pembina. Enggak ada pembina, enggak ada ustadz. Semua kerjain sendiri. Intinya jam wajibnya itu masuk jam kelas. 7 sampai jam 12. Selebihnya wali. Bahkan masuk kelas pun. Iya. Enggak akan dicari antum goib, enggak datang, enggak akan dicari. Tapi emang di kampus lain dicari? Enggak, makanya kan pikiran sebagian orang kan seperti pesantren. Bahkan Ana ingat sendiri Sohib Ana ketika mahasiswa baru kan dibilangin sama pembina PPMI. Jadi nanti di tiap gedung itu ada namanya musyrif. Pikiran musyrif dia seperti musyrif di pesantren. Nanti ngingatkan, bantu belajar. Enggak, ini tuh cuman tukang inilah ngurus gedung. Ngabsen malam. Bukan musyrif seperti di kepala antum. Ngabsennya habis Isya lagi masih pada di haram. Astagfirullah. Allahu Akbar. Terus gimana caranya biar tulab itu di sana tetap bisa rajin? Karena di sana banyak fitnahnya juga. Pertama fitnatul mal, harta. Dan fitnah wanita juga. Kan banyak yang terjerumus akhirnya terfitnah dengan wanita. Kalau Ana sih banyak ini berapa? Jangan banyak nanti dikira berapa lebih dari 3 orang. Biar aman ya. Kalau Ana sih lebih ke circle sih. Circle ya. Iya. Lebih ke circle. Beliau nggak punya circle dulu? Circle penting, ada circle. Tapi itu narik. Ana nggak narik, Ana dorong. Nggak, beliau bingung apa tuh maksudnya narik mungkin. Oh, narik itu maksudnya travel. Ya, bawa jamaah, bimbing jamaah gitu. Tapi itu nggak boleh emang. Secara aturan tidak boleh. Sekarang udah boleh katanya. Wallahu alam. Harus takrir mahalun niza dulu nih. Iya. Takrir mahalun niza. Enggak, karena di tanda tangan kontrak apa sih itu? Nah, di awal kita ini dulu itu. yang kalau undang-undang yang sekarang pemerintah Saudi udah melegalkan mahasiswa boleh kerja. Yang baru sekarang. Bisyurut au hur. Karena yang sekarang ente bisa istigdam, bisa manggil, bisa ini. Jadi kafalah ente kafalah kalau sekarang kemarin kan kafalah jamiah. Ini kafalahnya kayak model lepas gitu loh, independen. Tapi apakah sudah syagol ini undang-undang atau belum? Allah alam. Cuman sudah tersebar tuh di medsos. Karena pemerintah ingin menaikkan ekonomi dan GDP. Jadi lebih baik dia menghasilkan uang daripada dia narik uang kita orang kan gitu. Itu pengen. Tapi tetap ada mukafah. Allah alam. Tapi menurut Ana mukafahnya nggak akan dihilangkan. Tapi kayak
kayak mungkin lebih dipersempit gitu loh ya, jumlah orang yang diterima. Mungkin akhirnya akan disuruh ini jalur manual aja, jalur bukan beasiswa. Kayaknya ke depannya bakal gitu. Mungkin bakal kayak dulu lagi, jumlah per negara cuma 30, 80 paling maksimal. Tapi terakhir datanya masih banyak juga yang diterima. Masih ratusan. Ya kan belum Dari efektif Indo. undang-undang yang baru. Nah kalau undang-undang yang lama kan ghairu masmulil amal, nggak diperbolehkan Iya, kerja. masmulil amal. Ada tulisannya jelas, Iya, jelas di visa itu. Oke, kalau Ustaz Izzi apa yang paling seru yang antum ingat di Jamiah? Yang paling Dalam seru kehidupan haji antum. lah. Hah? Haji lah apalagi. Di Jamiah. Bukan di Saudi. Kalau kehidupan di Jamiah yang paling seru ke haram. Haram. Antum? Sama. Enggak, ke haram tuh ya kalau mungkin di jalan berkali-kali kayak rutinitas yang mungkin capek lah atau kadang Capek bosan. memang. Tapi sebenarnya ya kalau bahasa Ustaz Azhari itu yang senior kita orang itu tuh kayak chess. Kalau orang nggak pernah ke haram itu kayak ada yang redup, ada yang apa gitu, jadi males. Maksudnya jadi haram Masjid Nabawi ya? Ya, kalau orang Arab nyebutnya haram Nabawi. Tapi ada teman anak itu, dia ke haram itu kalau mau buat story. Ada satu lagi. Kalau ada tolib, dia ke haram. Itu ada tabu ya pasti. Pasti gitu. Itu ada tabu ya makanya ke haram. Dan kebaca. Oh sebentar lihat story IG, pasti ada. Tapi yang seru itu, yang anak anggap seru itu kalau mau ke haram naik bis Jamiah. Antum sering naik bis Jamiah? Anak bis Jamiah cuma pas tahun pertama, sama tahun kedua Anak setengah sampai tahun. hampir selesai. Kapok anak. Itu Kenapa? yang anak suka seru ya itu. Nggak, dia bisa bersaing karena dia tinggi, besar. Ini anak ini tolong Indo yang kecil-kecil dan kakinya pendek. Ente lah, orang Barat sama orang Afrika ngelangkah ini, jebret 1 meter. Kita gini, udah dilebarin 1/2 meter. Kalah Jepang. Apalagi udah ditutup pakai tangannya, ih ngerinya itu, astagfirullah. Dan ente tahu itu kan agak jauh ya ke bukit itu dari masjid itu. Itu kan joran cepat orang. Kadang kan keringat mulai bermunculan dan bau. Iya, betul. Itu kalau sesak, di sini Afrika, India, Pakistan Belum lagi bau. pegang besi di atas. Terus kalau dosen yang paling mind blowing antum apa? Siapa? Soleh Cindy. Kenapa bisa? Lugatuka wahida min asyrah. Padahal pas kasarjana loh. Soal sini katanya bukan Saudi ya? Cindy. Mana itu? Cindy itu Pakistan. Kurdi. Oh, Pakistan. Tapi dia lahir di Saudi. Cuman marganya tuh ya kayak Atok Sufi lah. Itu kan dia orang Syria. Tapi beliaunya sih di Saudi. Berarti dari Jadi kayak Cindo gitu loh. Kan di Indo ada Cindo, Arab. Nah, kenapa antum suka saya soal sini? Bukan suka, kata antum main blowing. Oh, Kalau main blowing. Kalau yang suka cara ngajarnya? Kalau suka cara ngajarnya, enggak ada kayaknya. Oh, Ada satu. Masih muda. Cukur jenggot. Oh, antum suka ya gitu-gitu ya? Bukan cukur jenggotnya. Yang kalau sunnah antum suka seperti itu. Menurut madhab. Ntar bahaya ini kalau keluar madhab yang bolehkan cukur jenggot. Kita skip dulu itu kerja orang syariah soal memperbolehkan yang haram. Enggak. Banyak pendapat lain. Halal menurut lain, bukan membolehkan yang haram. Ada pendapat yang lain. Enggak, jadi beliau itu kalau ngajar gini. Dia tuh emang nguasain materi. Jadi dia enggak kayak yang baca buku. Habis itu selain nguasain materi, dia bikin kita nguasain materi. Caranya gimana? Kita kan punya buku. Dia bilang, pertemuan sekarang sampai pertemuan depan materi kita soal Buddhia. Ini dia pengajar adian, materi tentang agama. Misalnya Nas'atul Buddhia. Pekan depan semua kumpulkan tasjir Nas'atul Buddhia. Versi dia sendiri, nggak boleh ada yang sama. Tasjir itu bikin kayak mind map. Jadi dipetakan gitu poin-poinnya. Kalau buat yang nggak tahu. Nah, besoknya kan kita berarti harus baca. Haruslah. Bukan sekedar baca, pahamin. Karena kan bikin mind map. Tapi kalau sekarang ChatGPT. Waktu itu nggak ada. Ada belum ada baru itu. Tapi kalau sekarang pakai ChatGPT, hasilnya bakal sama antar semua orang. Kedetek lah tetap. Nah, jadi orang batu dan itu nggak cuma dikumpulin ya udah gitu. Inilah apa dia? Ini kurang ini lebarin ininya, tambah ininya. Punya anu juga. Nanti kelebihan di sini ini bisa diperingkas di detail yang. Tapi antum rasakan manfaatnya buat itu. Sangat. Kenapa murid antum nggak suruh kayak gitu?
belum mampu mereka. Nggak ada kemauan. Tapi memang ada yang suruh. Kelas 3 kemarin yang angkatannya Mugni, itu anak suruh tasjil, tapi setelah liburan. Yang kelas 2 karena masih bocil-bocil ini kan, anak suruh ngesalin tasjil yang ada bikin. Jadi anak ngasih tasjil di kelas, nggak suruh bikin sendiri. Tapi yang SMA sama yang kelas 9 itu anak suruh mereka tasjil, tapi nggak semuanya. Oke, lanjut tadi dosen tadi. Jadi yang pertama dia nguasain materi, yang kedua dia selain dia nyampaikan, jadi ada orang tuh ngajar tuh kayak ini ada buku di depannya. Ya jadi kita sekarang coba buka halaman sekian. Jadi ini tentang itu tuh beda dengan orang yang bukunya ada, tapi dia jelasin tuh memang kayak nggak berpatokan buku halaman sekian. Karena maklumatnya banyak. Iya, dia langsung gini. Jadi kalau Buddha itu gini, nanti kalau menurut Syekh Fulan dalam kitab ini tuh gini. Tapi kalau menurut orang Buddha sendiri di kitab ini kayak gini. Terus dia buka. Coba antum jelasin budaya Nanti harus waktu jadi pelajaran Buddha. Jadi misalkan dia ada yang dilemparkan screen proyektor itu nanti ini adalah kitab Buddha dengan bahasa India aslinya. Ini yang versi terjemahan Inggrisnya gitu. Dan dia kadang nggak kelas kayak bawa yang kitab Injil itu Jabur. Dan dia punya banyak cerita yang berkaitan. Nah cerita berkaitan ini kalau bukan takhusus orang yang ahli nggak ada. Kalau ente cuma orang yang tak khusus juga kadang-kadang nggak. Iya, kayak misalnya dia ngajarin tentang Yahudi ente. Ini kan susah ketemu orang Yahudi, kecuali ente ke Israel atau ke Yaman atau ke Ethiopia. Yahudi. Jadi selain di Israel tuh Yahudi yang paling banyak di Iran. Habis itu Irak, Yaman, Ethiopia. Tapi tetap paling banyak di Iran sama Israel. Ada telepon tuh. Soleha. Ya apa salahnya? Kan disuruh biarin inspirasi. Lanjut Ustaz. Nah, terus dia bilang, saya pernah ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Astagfirullahaladzim. Ya tapi kan sekali kuliah. Tapi kan studi memang. Tapi tauhidnya bagus. Iyalah kalau tanya jelek nggak mungkin ngajar Adian. Jadi dia bilang orang Yahudi itu dia kayak seneng sama kita orang secara umum karena agama itu sebenarnya lebih dekat dengan mereka daripada dengan Kristen. Cuman nggak tahu kayak ada persaingan khusus gitu loh dengan orang-orang Islam. Terus dia pernah juga ke gereja entah Katolik entah Protestan, salah. Beribadah atau gimana? Bukan, jadi ente kan ahli agama. Ente harus ini objektif, nggak bisa. Ente menurut ente orang Kristen gimana? Orang Kristen itu gini. Tapi ente tahu dari mana? Tahu dari bukunya orang Islam. Kan itu sumber kedua, nggak ilmiah. Kalau ente mau ilmiah, harus ambil dari bukunya mereka langsung dan harus lihat langsung praktiknya. Jadi dia tuh langsung begitu. Bahkan dia ketemu Sobiah coba. Kita gimana bisanya ketemu Sobiah itu dia tahu dari mana? Seingat ana ya kalau ana nggak salah ingat. Dan orang ini mengatakan sebenarnya Sobiah itu Muslim. Hah? Dia bilang ini masalahnya orang kalau belajar tauhidnya salah tempat. Kok gitu? Enggak. Itu anak sholat. Entar dulu. Jadi masalahnya gini. Sobiah itu menyembah hanya kepada Allah. Cuman mereka mempercayai ada nabi-nabi yang derajatnya tuh kayak tinggi sekali sampai kita tuh bisa kayak memohon kepadanya gitu loh. Kayak misalnya nabi, kalau nggak salah ingat nabi Syuaib kah atau nabi siapa? Jadi nabi itu termasuk yang bisa kita, kalau bahasanya orang sekarang tawasul. Nah ini kan kalau kayak gini dianggap Muslim kan bahaya. Kalau pakai logika yang sama, orang Kristen juga Muslim. Karena Tuhan mereka satu, Tuhan Bapa. Kita memohon kepada Yesus kan untuk menuju Bapa. Makanya kalau di Islam Wahabi kata orang, itu kan apa namanya wali, kemudian malaikat, nabi. Orang-orang tuh ketika tawasul tuh kan maksudnya kepada Allah. Kan sama. Mereka berdoa. Terus setelah itu ustadznya gimana, dosennya lagi setelah yang antum suka? Bagus. Oh berarti itu faktor-faktornya. Nilainya. Rahim. Kalau antum Abu Khail yang tadi ya. Ya, Syekh Khail. Dan ada satu lagi yang ana pernah ceritakan sama antum. Namanya Syekh Nasir, sama dengan nama ana. Masya Allah. Oh yang masuk fikih? Enggak, fikih. Yang mengajar fikih. Fikih. Gimana tuh cara ngajarnya? Beliau tuh ngajarnya sangat bagus. Kayak sudah hafal semua isi kitabnya lah. Tinggal menulis di depan. Bawanya itu enggak bawa kitab, dia bawa penilaian aja dia. Kehadiran, enggak ada. Pokoknya disuruh baca. Itu pun kalau ada yang salah baca, tahu sama dia. Salah baca itu, ini yang betul. Saya bilang,
kerennya nih, tapi ujiannya susah sekali. Tapi anak nggak masalah kalau kayak gitu. Yang penting anak ngajarnya. Ngajarnya enak. Nah kalau anak justru sebaliknya, anak butuh yang nilainya bagus. Karena kelulusan anak dan mau lanjut ke S2 itu butuh nilai 1. Bener. Tapi anak di awal itu nggak expect bahwa beliau ini akan susah buat soalnya gitu. Udah datang kopinya. Sini. Tapi ada di akidah juga ada orang kayak gitu. Ngajarnya bagus. Tapi soalnya susah sekali. Alhamdulillahnya, anak nggak pernah dapat dosen yang nggak masuk akal gitu. Di pelajaran inti ya. Dosen nggak masuk akal itu gimana? Nggak, maksudnya itu sebagian sahib anak kadang curhat kayak masa kita harus ngapalin isi buku kan nggak masuk akal. Buku tuh dipahami, yang diapalin tuh ya dalil apa gitu kan, nggak semua. Tapi entah kenapa ya dosen-dosen yang semua yang anak suka itu yang tidak berpatokan dengan buku. Ada punya dosen yang dia itu sangat 1000% berpatokan dengan buku. Dia harus dikte, kita nulis. Jadi ngajarnya itu dia dikte dari bukunya dia, habis itu kita nulis. Dosen wasail Sampai ta'lim. selesai subhanallah wa bihamdik. Dosen wasail ta'limnya ada tuh kayak gitu. Mudzakirah udah dipegang semua santri, bukunya udah ada di depan kita. Dia ngedikte isinya. Yang ironi, pelajarannya kan wasail ta'limiyah. Metode wasail ta'limiyah itu terjemahannya Metode bukan pengajaran. metode, Bukan wasilah, alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar ente membaca buku itu sendiri yang kita sudah pegang. Kan gak masuk akal ya. Dan dia adiknya si Sulaiman Ruhaili. Astagfirullahaladzim. Oh ini ya. Dia kan yang tarbiyah juga. Iya. Anak lupa namanya, anak pernah. Ada Syekh Abdul Aziz dulu di semester 1 awal. Dia kalau ke kelas nggak bawa kitab. Tapi kita disuruh baca. Kalau ngelangkahin satu paragraf, itu paragraf di atasnya. Dia bisa tegur. Apa Bidatul Mujtahid? Apa dia hafal itu Bidatul Mujtahid? Udah terlalu sering Al-Qaul awal. bukan hafal, lebih tepatnya kayak karena udah berulang-ulang dia ngerti. Ini setelah ini pembahasan ini. Kok dilompat gitu. Ada juga punya dosen usul fikih. Saya lupa namanya siapa. Beliau kalau masuk itu bawa kitab tapi nggak pernah dibuka. Oh, kalau itu banyak dosen kayak gitu. Jelasin aja. Beberapa Tapi dosen. aku paling nggak suka kalau misalnya ada dosen yang dia masuk ke kelas baca kitab, kalau kita nanya kadang-kadang dia pun bingung. Itu dosen yang paling gak anak suka. Pernah lihat, pernah dapat. Kita orang di Mahat pernah bikin ustadz keluar gara-gara itu. Siapa itu? Pernah Bukan di UIM. Bukan di Mahat, di Mahat. Di mana? Di Bukhari. Disebut lagi. Kan banyak ustadz di sana, nggak tahu ustadz siapa. Soleh. Siapa Ustaz? Nanti Kan beda angkatan. Ini. Nggak yang soleh tadi. Yang Yang gitu. solehnya. Jadi ini ustadz baru, lulusan di PIA. Oh, aku tahu nih. Dia ngajar syarah kayak Ustadz Muhammad Iqbal nih ngajar syarah apa? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ya. Yang hadis pelajaran hadis Umdatul Ahkam. Kelas 3 itu babnya ente tahu buyuk, muamalah, qadha, kayak gitu-gitu. Ini kan ibaratnya tingkat tinggi. Dan dia ini kayaknya zaman di Lipia yang model nilainya mepet-mepet aja gitu loh. Ngajar itu kayak dia nggak paham. Kok antum menghakiminya kayak gitu? Dan itu bukan cuman Ana, sekelas. Azam, Bilal, Saad, semua ini ustadznya kayaknya nggak paham ini. Terus kita lapor ke Ustadz Musadi, ke kepala SMA. Akhirnya nggak lama fasal, nggak dilanjut akadnya, probation nggak. Akhirnya diganti Ustadz lalu. Ustadz lalu baru ini ngerti nih, enak kita Dia dikasih orang paham. hadis memang. Masa dakwah dia? Itu dakwah ya. Cuman kan kalau orang UIM, apalagi UIM zaman dulu, mau dikasih mata pelajaran apa aja, kholi lah jalan lah. Ada juga ingat ada pernah di salah satu tempat guru mustalah hadis. Ya. Jadi guru mustalah hadis itu dia ngajarin mustalah. Dia juga nggak paham apa yang dia bilang. Dia bilang, saya juga bingung apa yang saya bilang. Dia ngaku kayak gitu. Iya dia bilang. Kan kita tanya-tanya kan, bilang ini maksudnya gimana? Saya juga bingung apa yang saya bilang. Kok ngaku sih? Biasanya orang sembunyi di balik itu. Nah, dia memang bukan jurusannya. Alah, kalau kata mustalah hadis terlintas di pikiran Anda pernah kejebak sama satu teman. Itu kan biasa kita di UIM itu ada ini ya, Usbu Jadawil, cari dosen yang bagus mana. Jadawil tuh sepekan sebelum masuk. Jadi orang bisa milih-milih mau masuk ruangan yang mana. Ya, mau masuk ruangan mana.
dan pilih dosen. Nah, Ane tuh nanya di grup, ada yang kenal dosen ini enggak? Mustalah hadis. Dijawab sama teman satu. Ini dosenku sekali, ini andalan saya ini. Keren ini. Antum jangan pindah dari situ. Oke. Ada apa? Dikerjain nanti. Enggak, tapi emang Zen anunya. Pas masuk ke kelasnya, beliau menjelaskan itu yang ana paham cuma huruf ainnya. Bicaranya cepet. Memang cerdas beliau, enggak pakai kitab menjelaskan, tapi kencang sekali caranya bicara. Bukan Rusaidan. Pas ana lupa namanya. Rusaidan jelas. Pas ana ke kamar, ana baring-baring berpikir, oh iya, yang kemarin bilang itu beda kualitas otaknya dengan sekarang sudah sampai S3. Kayaknya beliau nggak tahu Syekh Rusaidan karena barisannya dulu bukan di kajian salafi. Nggak kan banyak majelis mas saya, nggak cuma harus di Syahabat. Cuman memang itu berarti nggak di Syahabat kan, makanya nggak tahu Syekh Rusaidan. Syekh Rusaidan tuh yang dulu baca di majelis Syahabat, koriknya Syahabat. Oke. Terus kalau antum misalnya yang ada Gen Z kayak Surya Ibrahim mau belajar fikih, dari mana dimulai? Kita butuh haro lah. Nah, kayak kitab apa? Wah, Anda ndak bisa menyimpulkan hal-hal yang seperti itu sih. Kalau kalau kitab apa? Kalau dari kitab apa salah pertanyaannya. Salah. Ya betul salah pertanyaan. Oke, kalau orang kayak dia ini, jangan dari kitab apa? Gurunya dulu cari. Karena mau pakai kitab apapun, kalau mereka jalan sendiri, nggak jalan, nggak bisa. Kalau akidah? Nah, gini. Anak lihat di sebagian guru-guru asrama itu, di pondok itu, warna hijau. Pondok hijau nih. Green tea. Nah, jadi banyak, dan ini banyak juga anak-anak muda, dia langsung pengen belajar tentang firaq. Kenapa ya? Nggak, ini fikih apa kok tiba-tiba firaq? Enggak. Dia nggak mau belajar fikih toharoh, fikih tentang buyut dan lain sebagainya. Dia maunya langsung firqah tentang misalnya firqah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Dia lebih semangat untuk itu. Ya mungkin mencari jati dirinya mungkin. Bukan mencari kayak beliau ini lah, kayak keributan. Suka keributan. Mana ada ribut. Nah, soalnya seru kan kalau nyalain orang. Jadi bagi sebagian enggak kan tadi orang iya, itu. benar. Jadi daripada Anda belajar istinja, istijmar, air, toharo, air lagi air, toharo, sholat lagi sholat. Mending langsung sesat, kafir, menyimpang, haram. Nah, itu lebih enak buat sebagian orang. Antum gimana? Antum suka juga tentang firaq? Aku nggak terlalu suka sih kalau tentang firaq, apalagi nama-namanya itu Oke, antum pelajaran setelah fikih apa yang paling antum suka? Pelajaran setelah fikih hadis. Makanya karena itu saling berkaitan. Enggak, karena ada hadis banyak kekaitannya, ada hadis tentang zuhud. Ya tapi kan kalau ada hadis tentang mukorornya di UIM itu kan saling berkaitan dia. Kalau kita lagi ada bab sholat, ya pelajaran hadisnya tentang itu juga. Antum kalau mu'allafat ulama yang antum suka baca tulisannya siapa? Kalau tulisan anak nggak terlalu ini. Kalau antum dia kayaknya nggak baca kitab deh. Nggak baca kitab. Bukan. Tergantung, nggak ilmu nggak semua di kita. Ada baca Quran. Nggak, gini. Ana aja ketika suruh ngerjain bahas, Ana nggak pernah ke maktabah loh, jujur ya. Suruh ngerjain bahas. Nggak, tadi 45. Tadi 50 menit ya. Kenapa? Siang. Harus dimatikan? Oh, sip. Ya, sip. Soalnya nggak semua di buku, Maktabah Syamilah. Kan bukan buku. Aluka, Halil Hadid. Oh, antum dari situ? Nggak, ntar dulu, pertanyaan tuh tadi tuh. Anda bacanya apa? Kalau Ana, kita mau langsung bacaan atau pelajaran yang disuka nih? Bacaan aja dulu. Oh, bacaan. Ibn Taimiyah. Antum baca Ibn Taimiyah? Baca. Karena antum kan Ana orang akidah ini. Betul. Karena soalnya kan antum sering bacanya buku orang kafir itu kan, tentang investasi, tentang ini, tentang perang-perang senjata segala macam. Pantasnya kata masalah itu kalau diceritain lah. Nggak ada lebih banyak bacaan Ana buku orang Islam lah. Orang kafir tuh hanya sekian persen. Tapi kalau ditumpuk dari dulu, kalau ditumpuk dari dulu ya banyak juga tetap. Ibn Taimiyah. Cuman masalahnya kalau Ibn Taimiyah itu kayak bagi sebagian orang berat. Sebenarnya bukan Ibn Taimiyah yang berat, materinya yang berat. Karena materi kan tentang agama, perselisihan. Sebenarnya anak pengen sekali paham tentang Darul Mafasid itu.
baca aja. Udah, Bah. Kan kantor sekarang udah sering pakai AI, tinggal suruh ringkas saja. Habis itu baru setelah Saya tahu sesaat. Tar dulu, setelah dapat summary-nya, kita balik lagi ke sana, kita cross check. Iya. Setidaknya udah dapat gambarannya kan. Betul. Tapi antum, maksudnya menurut antum memang susah itu? Enggak, ana dulu mulainya itu dari kayak buku kedua. Buku kedua tuh kayak kan ada yang model tahdzib, ada model kayak gitu-gitu. Enggak, yang dalam mafasid menurut antum memang susah? Enggak, kalau ditanya ke ana nggak susah karena ana pernah S2 Takhasusnya. tidak. Takhasusnya. Iya, lain. Misalnya dulu banget zaman di pesantren. Kalau ana baca apa itu yang punya Ibnu Qayyim yang pedang-pedang itu. Oh, Juyushur Rahman. Istimak Juyushul Islami itu. Istimewa Juyushul. Itu berat, tapi setelah S2 ya itu anak biar bacanya sekali terus tinggal 2 kali diringkas, kumpulin karena udah emang makanannya. Tapi buat orang yang belum ya pusing. Suhu ngeri memang. Ya kan anak kita. Kalau antum di syariah mungkin baca Ibnu Qudamah Al-Mughni nyantai. Ana pernah sama Syekh Ahmad Ait Al-Biladi. Itu guru fikih ana juga. Saya bilang, "Syekh, bagaimana turuk afdol untuk belajar fikih?" Beliau bilang nggak ada turuk afdol katanya. Hah? Baterai apa itu laptop? Oh kamera. Sisa 4%. Nggak bisa Oke. dicolok. Sambil colok kayak tadi. Ganti baterai dulu. Nggak ada cadangan. Nggak dicas 100%. Nggak ada cadangan nih. Bagusnya beli baterai lagi kalau nggak. Iya, nanti beli baterai lagi. Padahal baru mau nanya ini yang terakhir tentang ini. Sisi lain UIM ini tentang fasilitas. Antum di bidang berapa waktu di UIM? 18, bagus. 18. Wah. Itu belum selesai tadi. Apa itu? Apa afdol? Bagaimana cara paling afdol untuk belajar fikih? Beliau mengatakan tidak ada cara afdol katanya. Semua orang punya cara masing-masing. Ada orang yang belajar dari kitab dari awal sampai akhir. Ada yang bilang kalau ada masalah baru dia pelajari. Itu orang tergantung orang katanya. Dia bilang. Tapi yang Tapi kalau dari masalah nggak bisa jadi fakih lah. Betul, nggak bisa jadi Tapi kalau fakih. kata Masya itu belajar dari anunya dulu, matannya dulu. Nah, ini ceritanya kalau orang sudah tamat. Misalnya dia sudah pelajari semua, habis itu dia mau itkon lagi, itu belajarnya beda. Oh, berarti bukan cara belajar karena kan dia udah tamat. Iya, dia udah tamat. Terus cara apa ini namanya? Cara murojaah. Nah, itu ada orang dia nasihatin Murojaah kasus. kalau misalnya kalau habis tamat dari UIM. Tapi tamat dari UIM bukan berarti ente tamat fikih loh ya. Banyak. Ya, bahkan yang anak syariah. Ini ya, di angkatan anak tuh kan syariah banyak sekali. Anak setiap mau mendiskusikan masalah, anak kan tipenya kalau lihat masalah udah pasti udah browsing dulu, nyoba nyari. Anak butuh orang yang bisa anak ajak debat. Maksudnya biar pahamkan anak gitu. Tapi di angkatan anak nggak ada yang bisa ngelawan, nggak bisa yang ngasih. Akhirnya anak pusing sendiri. Ujung-ujungnya ngontak senior, pasca sarjana. Lebih bener anak. Bahkan Rapat Ardianto, Bang Ardianto kan S2, usul fikih. Sering anak debat. Ya tahuan. Gimana? Gerak. Ya sekarang Oke, gitu. kita tutup terus. Sakir bab.